Buku Terhenti Kuliah Tak Terhenti Mengabdi. Kisah guru dari Toraja yang menjadi doktor di SD perbatasan Kaltara. Sebuah autobiografi. Nah, ini buku autobiografi karangan Dr. Sakarias Tulung, Master Administrasi Publik MAP. Nah, ini diterbitkan oleh penerbit Yedija Nusantara. Buku ini cukup tebal, total halamannya 365, ditambah halaman Romawinya ini ada 18 halaman Romawi. Halaman judulnya, belakang halaman judul. Ini kisahnya menarik sekali. Jadi Pak Sakarias Tulung ini sewaktu kecil dia agak kesulitan untuk akses pendidikannya ya, karena selain jauh, sampai berapa sih dia harus berjalan kalau mau sekolah waktu di Toraja itu sekitar 30-an kilo jarak dari rumah ke sekolah. Sempat putus sekolah karena jaraknya terlalu jauh, medannya yang terlalu parah ya, naik turun gunung gitu dengan jarak sebegitu jauh. Tapi akhirnya ada solusi, jadi waktu SMP itu ada sekolah apa ada sekolah apa ya istilahnya ya, kayak cabang gitu yang lebih dekat sehingga akhirnya nggak putus sekolah ya. Nah, buku ini dibuat menjadi beberapa bagian ya. Masa kecil sampai remaja ini bagian pertama, ada 3 bab, lalu merantau ke Kalimantan, lalu mendaftar sebagai guru daerah terpencil, ada beberapa bab nah dia tuh ngajar di 2 tempat. Pertama tuh di SD Negeri 4 Libang itu ya, di sana 23 tahun mengabdi ya, ini banyak ya. Nah dia itu karena perantau di sana, nggak punya tempat tinggal, nggak punya rumah, dia tinggal di berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lain, dan rumahnya sebenarnya tidak layak untuk ditinggali. Lalu setelah 3 tahun di SD 4 Libang, pindah ke SD Negeri 5 Lumbis. Nah, di SD Negeri 5 Lumbis itu dia sebagai kepala sekolah ya. Nah, itu lalu selain menjadi guru, dia juga punya peran tambahan macam-macam. Ada badan perwakilan desa, tutor universitas terbuka, lalu ketua KPG kelompok kerja guru, ketua kelompok kerja kepala sekolah, lembaga pemberdayaan masyarakat desa, juga menjadi dosen pasca sarjana di BIL-IKN, lalu ketua PGRI cabang Lumbus. Lalu ada kisah mengenai keluarganya, itu penutup. Nah, ini masa kecil seperti ini ya, ada pembatas bukunya tuh. Nah, ini SD Negeri 5, sewaktu beliau datang sering banjir ya, seperti itu. Yang mulai bangun sehingga SD-nya menjadi lebih baik, tidak kena banjir lagi ya. Nah, ini
Lalu dia studi S3. Itu saya lebih. Nah, ini pasti sudah S3. Nah, ini keluarganya. Ya, oke, kurang lebih seperti itu. Nah, yang menarik itu kenapa dia mengabdi di SD perbatasan Kalimantan Utara. Daerahnya juga ketika dia datang pertama itu aksesnya juga agak sulit ya. Jadi itu menempuh perjalanan melewati hutan, kemudian harus jalan kaki berapa kilo begitu. Sampai sana, nah karena dia mau mengabdi di sana, memang kemudian masyarakat di sana sangat berterima kasih sehingga ketika dia perlu apa-apa begitu dan harus ke kota itu eh, yang menolong untuk ke kota karena itu harus jalan kaki lumayan jauh itu masyarakat di sana untuk membelikan apa bahan-bahan yang diperlukan kapur buku dan seterusnya itu dibantu oleh masyarakat gitu dan masyarakat secara sukarela itu menyumbangkan apa meminjamkan ya rumah tempat tinggal tapi memang nggak layak dia pindah-pindah beberapa kali dan kenapa dia mengabdi di sana mengabdi di Kaltara karena dia belajar dari pengalaman kecilnya yang kesulitan untuk akses pendidikan dia ingin apa memperjuangkan supaya pengalaman masa kecilnya yang tidak bisa sekolah itu tidak terulang di daerah Kaltara ya dia ingin benar-benar mewujudkan bahwa pendidikan itu bisa dinikmati oleh setiap anak termasuk yang di daerah terpencil. Nah, ini yang menarik. Jadi kenapa dia bisa bertahan di sana bahkan lalu juga mengembangkan diri sampai S3. Ini dia menghayati pengabdiannya di sana itu sebagai sebuah perjalanan spiritual sekaligus profesional. Nih, spiritual karena melatih keikhlasan dan kesabaran, profesional karena membentuk guru yang kompeten dan tangguh. Nah, kedua hal ini berjalan seimbang dan saling melengkapi. Itulah kekayaan terbesar yang diperoleh dari pengabdian ini. Ini pengalaman yang disebutkan oleh penulis sendiri ya. Bagus sekali. Nah, ini di sini ya. Pada akhirnya mengabdi di pedalaman adalah pengabdian kepada bangsa dan negara. Kehadiran guru di wilayah ini membuktikan bahwa pendidikan adalah hak semua anak bangsa. Kehadiran guru di pedalaman adalah bentuk nyata pemerataan pendidikan. Nah, ini apa? Yang memotivasi penulis ini jadi ya pengen pendidikan itu benar-benar merata bisa dinikmati oleh setiap anak di Indonesia ya saya cukup senang bisa menerbitkan buku ini karena menurut saya buku ini langka ya artinya ada orang yang mau berjuang seperti ini itu suatu hal yang cukup membanggakan dan cukup apa ya jarang lah menurut saya. Demikian, kalau mau mendapatkan buku ini bisa beli di Shopee, bisa juga untuk mendapatkan e-booknya kalau mau. Demikian, salam, sampai ketemu.